Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Madura Culture, saya akan membahas tentang gemar membantu masyarakat. Menolong adalah suatu tindakan yang bertujuan menghasilkan keuntungan terhadap pihak lain. Perilaku menolong juga diartikan sebagai suatu tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa harus menguntungkan si penolong secara langsung. Bahkan kadang menimbulkan risiko bagi si penolong. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku menolong. Yang pertama, faktor situasional yang mempengaruhi perilaku menolong. Pertama adalah kehadiran orang lain. Orang yang melihat kejadian darurat akan lebih suka memberi pertolongan apabila mereka sendirian daripada bersama orang lain, sebab jika hanya satu orang yang menyaksikan korban menderita, dia sepenuhnya bertanggung jawab untuk merespon situasi dan akan merasa bersalah jika tidak campur tangan. Namun, jika beberapa orang yang hadir dalam situasi tersebut, bantuan akan datang dari berbagai sumber. Justru menemukan kontradiksi dengan fenomena di atas, karena dalam penelitiannya terbukti bahwa individu yang berpasangan atau bersama orang lain lebih suka bertindak prososial dibandingkan bila individu seorang diri, sebab dengan kehadiran orang lain akan mendorong individu untuk lebih mematuhi norma-norma sosial yang dimotivasi oleh harapan mendapatkan pujian. Yang kedua, menolong orang yang disukai. Kebanyakan penelitian lebih tertarik meneliti pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang asing, karena sudah jelas orang tersebut akan sangat cenderung menolong anggota keluarga dan temannya. Seseorang akan cenderung menolong orang asing yang menjadi korban jika si korban tersebut memiliki persamaan usia, ras dengan si penolong tersebut. Yang selanjutnya, pengorbanan yang harus dikeluarkan. Meskipun calon penolong tidak mengalami kekaburan tanggung jawab, tetapi bila pengorbanannya, misalkan uang, waktu, tenaga, risiko terluka fisik, itu diantisipasi terlalu banyak, maka kecil kemungkinan baginya untuk bertindak prososial. Sebaliknya, kalau pengorbanan rendah dengan pengukuh kuat, orang akan lebih siap memberikan bantuan. Yang selanjutnya, atribusi terhadap korban. Seseorang akan termotivasi untuk memberikan bantuan pada orang lain bila ia mengasumsikan bahwa ketidakberuntungan korban adalah di luar kendali korban. Oleh karena itu, seseorang akan lebih bersedia memberikan sumbangan kepada pengemis cacat, dan orang yang lebih tua maksudnya, dibandingkan dengan pengemis yang sehat dan muda. Dengan demikian, pertolongan tidak akan diberikan bila bystander mengasumsikan kejadian yang kurang menguntungkan pada korban akibat kesalahan korban itu sendiri atau atribusi internal.
Yang selanjutnya ada model. Nah, adanya model yang melakukan tindakan menolong dapat mendorong seseorang untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Contoh dalam kejadian sehari-hari, misalnya banyak tempat seperti rumah makan atau pasar swalayan yang menyediakan kotak amal dan sudah ada uang di dalamnya. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk menarik pengunjung yang datang ke tempat itu agar mau turut menyumbang. Yang selanjutnya, desakan waktu. Orang yang sibuk dan tergesa-gesa cenderung tidak menolong, sedangkan orang yang punya waktu luang lebih besar kemungkinannya untuk memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukannya. Yang selanjutnya, sifat kebutuhan korban. Nah, kesediaan untuk menolong dipengaruhi oleh kejelasan bahwa korban benar-benar membutuhkan pertolongan. Korban memang layak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan bukanlah tanggung jawab korban sehingga ia memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, ini ada faktor personal yang mempengaruhi perilaku menolong. Yang pertama, suasana hati atau mood. Emosi seseorang dapat mempengaruhi kecenderungannya untuk menolong. Emosi sendiri sering dibagi menjadi dua bagian, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Yang selanjutnya, emosi negatif dan perilaku menolong. Pada umumnya, seseorang yang sedang memiliki mood yang baik akan lebih cenderung menampilkan perilaku menolong. Ada banyak bukti bahwa orang bersedia menolong dalam keadaan moodnya itu bagus. Misalnya setelah menemukan uang, atau ketika mereka baru saja menemukan hadiah, atau setelah mendengarkan musik yang menyenangkan. Mood positif menyebabkan kita mempunyai pikiran lebih positif dan kita memberi bantuan guna mempertahankan mood positif tersebut. Ada lagi emosi negatif dan perilaku menolong. Pada umumnya, seseorang yang berada dalam mood negatif kecenderungan kurang dalam menolong orang lain. Hal itu benar bahwa seseorang yang tidak senang sedang fokus pada masalahnya, cenderung kurang dalam perilaku prososial. Efek dari bad mood terhadap tindakan menolong adalah lebih kompleks. Dalam mood buruk menyebabkan kita fokus pada diri kita dan kebutuhan kita, maka ini akan menurunkan kemungkinan kita untuk membantu orang lain. Akan tetapi, di lain pihak, emosi negatif dapat memiliki sebuah dampak positif pada perilaku menolong. Jika kita menganggap tindakan membantu orang lain menyebabkan diri kita merasa lebih baik dan mengurangi perasaan buruk, maka kita lebih mungkin untuk memberikan bantuan. Nah, yang selanjutnya adalah empati. Seseorang yang memiliki empati dapat merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati terdiri dari respon afektif dan respon kognitif terhadap emosional yang sedang dirasakan oleh orang lain, dan
berkaitan dengan simpati, sebuah keinginan untuk memecahkan masalah orang lain dan memahami perspektif orang lain. Nah, jadi komponen efektif dari empati juga melibatkan simpati, yaitu tidak hanya merasakan penderitaan orang lain, tetapi juga perhatian dan melakukan sesuatu untuk mengurangi penderitaan tersebut. Komponen kognitif dari empati tersebut berkaitan dengan kemampuan untuk memahami atau mempertimbangkan sudut pandang orang lain, dikenal dengan istilah perspective taking. Nah, para psikolog sosial mengidentifikasi 3 tipe dari perspective taking. Yang pertama, mampu membayangkan bagaimana orang lain mempersepsikan sebuah kejadian dan bagaimana akhirnya perasaan mereka. Yang kedua, mampu membayangkan bagaimana seandainya kita berada dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi terhadap karakter-karakter fiktif, yaitu perasaan simpati kepada seseorang dalam sebuah cerita. Dalam hal ini, adanya sebuah reaksi emosional terhadap kegembiraan, duka cita, ketakutan dari sebuah karakter dalam sebuah buku, bioskop, atau program televisi. Nah, yang selanjutnya ini ada belief in a just word. Orang yang menolong menganggap dunia itu sebagai tempat yang adil dan dapat diprediksikan, di mana perilaku yang baik mendapatkan ganjaran baik dan perilaku yang buruk mendapatkan hukuman. Keyakinan ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa menolong orang yang membutuhkan tidak hanya sekedar suatu perbuatan yang baik untuk dilakukan, akan tetapi orang yang menolong juga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Yang ketiga ada social responsibility. Tanggung jawab sosial berada pada mereka yang menawarkan bantuan. Mereka menampilkan keyakinan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik saat menolong orang yang membutuhkannya. Yang keempat adalah internal locus of control. Hal ini adalah keyakinan individu bahwa ia dapat memilih untuk melakukan sesuatu yang dapat memaksimalkan hasil yang baik dan meminimalkan hasil yang buruk. Yang selanjutnya low egocentrism. Individu yang gagal untuk menolong relatif egosentris, cenderung self-absorbed dan kompetitif. Seseorang egois mungkin juga memberikan pertolongan, tetapi hanya untuk mengurangi personal distress yang dirasakannya atau dimotivasi oleh adanya self-benefit. Untuk selanjutnya, bentuk-bentuk perilaku menolong. Yang pertama adalah favor. Favor dapat diartikan sebagai tindakan membantu orang lain, di mana usaha membantu tersebut tidak banyak membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan yang dimaksudkan di sini berupa pengorbanan tenaga atau usaha dan waktu. Walaupun pengorbanan yang diberikan kecil, namun dampak dari tindakan ini menguntungkan bagi orang lain. Jadi
yang harus diberikan oleh mereka yang melakukan perilaku ini tidaklah begitu besar, dalam arti tidak melibatkan pengorbanan yang memberatkan pelakunya. Yang selanjutnya ada donation. Perilaku ini disebut juga dengan perilaku menyumbang terhadap seseorang atau organisasi yang memerlukan. Tindakan ini membutuhkan pengorbanan materi berupa uang atau barang. Yang selanjutnya, intervensi in emergency. Nah, intervensi in emergency merupakan perilaku memberikan bantuan kepada orang lain yang dilakukan dengan kondisi stressful atau pada situasi gawat darurat, dengan kemungkinan keuntungan yang sangat kecil bagi yang melakukan. Dalam melakukan tindakan, ini dapat mengundang ancaman keselamatan diri dari penolong. Oleh karena itu, penolong berkorban besar dan kemungkinan mendapatkan keuntungan yang sangat kecil dari tindakan ini. Contoh, membantu menyelamatkan orang yang terjebak di lokasi kebakaran. Oke, terima kasih. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.